1. Bacalah paragraf-paragraf berikut dengan cermat. 1. Pada kegiatan B, penulis mendapatkan hasil bahwa ketika beberapa tetes tinta dimasukkan ke dalam air, tinta akan bercampur air dalam beberapa menit tanpa diaduk. Tinta bercampur dengan air secara keseluruhan. 2. Keindahan Pantai Kuta pun sudah terkenal sejak dahulu. Bahkan, para wisatawan mancanegara sudah meramaikan Pantai Kuta sejak awal tahun 1970-an. Hal tersebut tentu saja berdampak positif bagi masyarakat Bali secara umum, terutama terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat. 3. Rubella, atau biasa disebut campak Jerman, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus rubella. Gejala rubella yang paling utama adalah demam ringan dan bintik-bintik merah di kulit. Rubella sering terjadi pada bayi dan anak yang belum atau tidak diimunisasi. 4. Pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk mengaktifkan kembali aktivitas perekonomian. Selain itu, pemerintah pusat pun akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Palu, Donggala, dan Sigi, yaitu jaringan listrik dan komunikasi. Paragraf yang termasuk teks laporan percobaan ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah A. Paragraf yang termasuk teks laporan percobaan ditandai di nomor 1. Pada kegiatan B, penulis mendapatkan hasil bahwa ketika beberapa tetes tinta dimasukkan ke dalam air, tinta akan bercampur air dalam beberapa menit tanpa diaduk. Tinta bercampur dengan air secara keseluruhan, karena dalam percobaan pasti melakukan bahan dan alat untuk melakukan percobaan, biasanya percobaan untuk tugas sekolah atau yang harus dipraktekkan. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 2, 3, dan 4. Untuk mengetahui hasil percobaan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ubahlah jepitan kertas hingga berbentuk huruf U. Lalu, kupas ujung kabel kemudian tancapkan pada jeruk. Pada bagian lain, tancapkan juga bagian penjepit kertas yang sudah berbentuk U. Lakukan hal tersebut pada 5 buah jeruk nipis. Setiap ujung kabel yang lain disambungkan ke penjepit kertas lainnya. Setelah itu, tempelkan ujung kabel yang belum disambungkan ke bohlam dengan menggunakan selotip. Terakhir, untuk menguji nyala lampu, sentuhkan penjepit kertas yang belum tersambung ke bohlam. Sebaiknya, uji nyala lampu dilakukan di tempat yang agak gelap. 2. Teks tersebut berisi laporan tentang percobaan. A. Membuat penjepit kertas dari kulit jeruk nipis. B. Menggunakan jeruk nipis sebagai pengganti batu baterai. C. Menguji nyala bohlam dengan menggunakan air perasan jeruk nipis. D. Menghubungkan lampu dengan aliran listrik dengan kabel berbahan serat jeruk nipis. Jawaban yang benar adalah B. Percobaan tersebut merupakan uji nyala lampu dengan pengganti baterainya adalah jeruk nipis. 3. Berikut ini ciri kebahasaan teks laporan percobaan sesuai dengan teks tersebut, kecuali A. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. B. Sangat sering menggunakan kata ganti orang. C. Tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. D. Menggunakan kata tugas untuk menjaga kepaduan antar kalimat atau paragraf. Jawaban yang benar adalah B. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan di atas terdiri dari penggunaan kata kerja aktif, yaitu lakukan, tancapkan, dan menguji, urutan kegiatan yaitu pertama dan terakhir, serta kata tugas, yaitu kata depan pada. 4. Dalam teks laporan percobaan, teks tersebut termasuk ke dalam bagian prosedur karena A. Menginformasikan bahan dan alat yang akan digunakan selama kegiatan percobaan. B. Merumuskan sasaran yang ingin dicapai melalui serangkaian kegiatan percobaan. C. Menguraikan langkah-langkah percobaan secara berurutan. D. Mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan. Jawaban yang benar adalah C. Teks tersebut masuk dalam teks prosedur, karena menguraikan langkah-langkah percobaan secara berurutan.
Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Bacalah kutipan teks berikut dengan cermat untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. 5. Teks tersebut merupakan kutipan teks laporan percobaan bagian A. Kajian pustaka, B. Hasil percobaan, C. Prosedur kerja, D. Pembahasan hasil percobaan. Jawaban yang benar adalah B. Teks tersebut masuk dalam teks prosedur karena menguraikan langkah-langkah percobaan secara berurutan. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. 6. Berdasarkan data dalam tabel, setelah dimasukkan ke dalam larutan gula 15%, berat kentang mengalami A. Kenaikan sebesar 5 gram, B. Penurunan sebesar 5,3 gram, C. Kenaikan sebesar 35 gram, D. Penurunan sebesar 0,4 gram. Jawaban yang benar adalah B. Pada larutan gula 15%, kentang mengalami perbedaan massa sama dengan 13,3 gram dikurang 8 gram, sama dengan 5,3 gram. Massa sebelum percobaan lebih besar dari massa setelah percobaan, maka kentang mengalami penurunan. Bacalah teks berikut dengan cermat. 1. Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Hewan yang hampir punah ini memiliki nama latin Helarctos malayanus. Beruang madu ini memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan jenis beruang lainnya. 2. Tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm, dengan tinggi punggung 70 cm dan bobot antara 50 hingga 65 kg. 3. Hewan ini memiliki bulu yang cenderung pendek, tetapi berkilau terlihat menutupi seluruh tubuh beruang madu kecuali telapak kaki. Terdapat ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu, yaitu tanda berwarna jingga yang berada tepat di bawah leher. 4. Hewan yang termasuk omnivora atau pemakan segala ini biasanya memakan ayam, burung, buah-buahan, daun-daun muda seperti pucuk palem. Nah, selain itu sesuai dengan namanya, beruang ini paling suka memakan madu dan lebah. 7. Informasi umum tentang objek yang dibahas terdapat pada paragraf A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawaban yang benar adalah A. Informasi umum tentang objek yang dibahas terdapat pada paragraf pertama, karena berisikan definisi dari beruang madu dan nama latinnya. Hal ini dibuktikan dengan kutipan yang berbunyi, beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Hewan yang hampir punah ini memiliki nama latin Helarctos malayanus. 8. Penggunaan kata teknis atau istilah bidang biologi terdapat pada kalimat yang ditandai nomor A1 dan 4, B2 dan 3, C3 dan 4, D2 dan 4. Jawaban yang benar adalah A. Kalimat 1 membahas tentang beruang madu. Kata teknis yang terkandung adalah Helarctos malayanus, yang merupakan nama latin dari beruang madu. Kalimat 4 terdapat kata teknis yang berhubungan dengan beruang madu, yaitu omnivora, yang berarti beruang madu adalah hewan pemakan segalanya. 9 berikut ini yang merupakan kalimat kata kerja aktif adalah A. Wow, kue tara ini sangat lewat, B. Kita tidak boleh bicara sesuka hati, C. Ruangan kelas itu sangat berantakan sekali, D. Para siswa mengerjakan soal PTS dengan cermat. Jawaban yang benar adalah D. Yang merupakan kalimat kata kerja aktif adalah para siswa mengerjakan soal PTS dengan cermat. Kata kerja aktif pada kalimat tersebut adalah mengerjakan. 10 berikut ini yang bukan kalimat kompleks adalah A. Ada beragam jenis topeng di museum ini, B. Kelelawar merupakan hewan unik,
C. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. D. Pemerintah melakukan aksi sweeping kemarin. Jawaban yang benar adalah B. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utama pada kalimat kompleks merupakan klausa yang bisa berdiri sendiri menjadi kalimat lepas. Contoh kalimat kompleks, meskipun gagasannya banyak ditentang, ia tetap gigih memperjuangkannya. Maka yang bukan termasuk kalimat kompleks adalah kalimat kelelawar merupakan hewan unik. Kalimat tersebut hanya memiliki satu subjek dan predikat. 11. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia serta rahmatnya kita bisa berkumpul berbarengan di sini di dalam kondisi sehat walafiat. Kata yang termasuk pronomina dalam kutipan teks pidato persuasif tersebut adalah A. Bisa, B. Kita, C. Serta, D. Pada. Jawaban yang benar adalah B. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi pesan untuk mempengaruhi atau mengajar para pendengarnya. Di dalam teks pidato terdapat kata pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang. Kata yang termasuk pronomina dalam kutipan teks pidato persuasif tersebut adalah kita. 12. Bacalah teks berikut dengan cermat. Untuk menghindari peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik, kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya narkoba perlu ditanamkan. Banyak cara yang dapat dilakukan, baik melalui penyampaian materi, forum diskusi, maupun dalam bentuk pemberian tugas-tugas sekolah. Pemberian tugas sekolah dapat dilakukan guru dalam bentuk tugas membuat poster, cerpen, atau tulisan yang bertema anti narkoba. Dengan cara-cara di atas, secara tidak langsung para peserta didik akan mengenal dampak penyalahgunaan narkoba. Melalui pengenalan itu, terbentuklah pola pikir untuk menjauhi penggunaan narkoba pada diri peserta didik. Kutipan teks pidato tersebut bertopik A. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, B. Pemberantasan mata rantai peredaran narkoba, C. Antisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik, D. Pemberlakuan hukuman bagi pengedar narkoba. Jawaban yang benar adalah C. Teks pidato adalah teks yang dibacakan di depan banyak orang, bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat informatif, agar pendengar menyetujui atau mengikuti apa yang disampaikan oleh pembaca pidato tersebut. Topik yang dibahas dalam teks pidato bisa berbagai macam, salah satunya mengenai antisipasi penyalahgunaan narkoba seperti yang termuat pada teks di atas. Teks pidato tersebut berisi saran penulis atau pembaca pidato, agar peserta didik terhindar dari penyalahgunaan narkoba. 13. Cermatilah ilustrasi berikut. SMP Pelita Hati melaksanakan program OSIS tentang penyuluhan narkoba dengan mendatangkan narasumber dari Polsekta setempat. Sebagai Ketua OSIS, Hendra menyampaikan tujuan kegiatan tersebut. Isi pidato yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Kepala Sekolah, narasumber, Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang telah hadir pada acara ini, B. Bapak, Ibu, dan teman-teman, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga program ini terwujud. C. Teman-teman yang saya sayangi, kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar kita bisa menjaga diri, tidak terjerumus dan terjebak dalam dunia narkoba. D. Teman-teman sesuai dengan program yang telah kita sepakati, mari kita ikuti kegiatan ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya. Jawaban yang benar adalah C. Isi pidato yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah C. Teman-teman yang saya sayangi, kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar kita bisa menjaga diri, tidak terjerumus dan terjebak dalam dunia narkoba. Pilihan jawaban A dan B kurang tepat, karena kedua kalimat tersebut merupakan kalimat pembuka pidato, sedangkan pilihan jawaban D merupakan kalimat penutup pidato bukan isi pidato. 14. Bacalah teks berikut dengan cermat.
Untuk menghindari peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik, kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya narkoba perlu ditanamkan. Banyak cara yang dapat dilakukan, baik melalui penyampaian materi, forum diskusi, maupun dalam bentuk pemberian tugas-tugas sekolah. Pemberian tugas sekolah dapat dilakukan guru dalam bentuk tugas membuat poster, cerpen, atau tulisan yang bertema anti narkoba. Dengan cara-cara di atas, secara tidak langsung para peserta didik akan mengenal dampak penyalahgunaan narkoba. Melalui pengenalan itu, terbentuklah pola pikir untuk menjauhi penggunaan narkoba pada diri peserta didik. Kutipan teks pidato tersebut bertopik, A. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, B. Pemberantasan mata rantai peredaran narkoba, C. Antisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik, D. Pemberlakuan hukuman bagi pengedar narkoba. Jawaban yang benar adalah C. Topik yang dibahas dalam teks pidato bisa berbagai macam, salah satunya mengenai antisipasi penyalahgunaan narkoba seperti yang termuat pada teks di atas. Teks pidato tersebut berisi saran penulis, pembaca pidato agar peserta didik terhindar dari penyalahgunaan narkoba. 15. Berikut ini yang termasuk kalimat ajakan dalam teks pidato persuasif adalah A. Panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kemudahan saat ujian tes masuk SMA, B. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid budiman, C. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, agar tumbuhnya semangat belajar, D. Mari kita mengheningkan cipta untuk menghargai semangat perjuangan para pahlawan. Jawaban yang benar adalah C. Pilihan A merupakan kalimat perintah, sedangkan pidato persuasif menggunakan kalimat ajakan, pilihan B bukan merupakan kalimat ajakan, pilihan C merupakan ajakan kepada siswa untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, pilihan D merupakan ajakan yang tidak digunakan pada saat pidato, namun pada saat upacara. 16. Dalam teks pidato persuasif pada bagian inti harus terdapat A. Kalimat tanya, B. Kalimat ajakan, C. Kata pengantar, D. Kalimat permintaan maaf. Jawaban yang benar adalah B. Teks pidato bertujuan untuk menginformasikan dan memengaruhi orang lain. Dalam memengaruhi terdapat kalimat ajakan dalam teks pidato terdapat pada bagian inti. 17. Dalam bagian isi naskah pidato persuasif berisi tentang A. Tujuan, sasaran, rencana, dan langkah-langkah, B. Salam pembuka, sedikit menggambarkan isi, C. Kesimpulan, harapan, pesan, salam penutup, D. Kalimat ajakan, salam pembuka, tanggal. Jawaban yang benar adalah A. Pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan kita secara sukarela. Naskah pidato persuasif terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, berisi salam pembuka dan sedikit menggambarkan isi, berisi tujuan, maksud, sasaran, rencana, dan langkah-langkah, penutup, berisi kesimpulan, harapan, pesan, dan salam penutup. 18. Bacalah teks berikut dengan cermat. 1. Apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita sangatlah penting untuk diteladani. 2. Mereka sadar bahwa kaum mudalah yang akan menentukan nasib bangsa ini. 3. Untuk itulah, kita sebagai pemuda harus meneruskan semangat persatuan mereka. 4. Ayo, wahai pemuda harapan bangsa, kita songsong masa depan yang lebih cerah untuk nusa dan bangsa kita. Kalimat emotif pada kalimat-kalimat di atas terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah D. Kalimat emotif pada kalimat-kalimat di atas terdapat pada nomor 4, yang berbunyi, ayo, wahai pemuda harapan bangsa, kita songsong masa depan yang lebih cerah untuk nusa dan bangsa kita.
Kalimat tersebut berisikan seruan yang memberikan emosi positif kepada pembaca, untuk lebih semangat lagi dalam menghadapi hal-hal yang ada di depannya. 19. Bacalah teks berikut dengan cermat. 1. Pendidikan merupakan elemen penting bagi seluruh kehidupan manusia. 2. Keberadaannya sangat membantu kemajuan bangsa. 3. Namun, di era globalisasi ini kondisi pendidikan di Indonesia sebagian masih memprihatinkan. 4. Fasilitas pendidikan yang layak bagi mereka yang berada di daerah terpencil belum terpenuhi. Kalimat aktif pada teks tersebut ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah B. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Predikatnya dapat berupa dengan awalan mi, ber, atau verba aktif. Kalimat yang merupakan kalimat aktif adalah keberadaannya sangat membantu kemajuan bangsa. Kalimat tersebut merupakan kalimat aktif ditandai dengan kata membantu yang menempati fungsi predikat dengan awalan imbuhan mi. 20. Bacalah kalimat-kalimat berikut. 1. Bapak dan Ibu, sekalian, izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat tentang peranan orang tua dalam pembentukan karakter anak. 2. Intoleransi dan radikalisme harus kita jauhkan dari pikiran putar-putih kita karena akan merusak masa depan mereka dan bangsa kita tercinta. 3. Untuk bisa meraih kesuksesan, kita harus mampu mengubah potensi dalam diri kita menjadi kompetensi yang diharapkan. 4. Ketika dunia usaha menjadi pilihan hidup, kita harus siap secara mentah menghadapi keberhasilan maupun kegagalan. Kata bersinonim terdapat pada kalimat yang ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah B. Kata yang memiliki kesamaan makna terdapat pada kalimat 2, yaitu intoleransi dan radikalisme harus kita jauhkan dari pikiran putra-putri kita, karena akan merusak masa depan mereka dan bangsa kita tercinta. Kata yang memiliki kesamaan makna terlihat pada kata intoleransi dan radikalisme. Kata intoleransi berarti tidak memiliki rasa tenggang rasa. Adapun radikalisme berarti aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan. 21. Chandra menghabiskan waktu ujian wawancara yang tidak mengenakan. Kalimat ekspresif yang tepat berdasarkan kalimat ilustrasi tersebut adalah A. Chandra menjalan ujian, B. Chandra ujian penuh, C. Chandra mengikuti ujian yang sangat menentukan, D. Chandra menghabiskan waktu ujian dengan kecemasan mendalam. Jawaban yang benar adalah D. Pada jawaban D, Chandra menghabiskan waktu ujian dengan kecemasan mendalam, mengandung kalimat ekspresif karena kata, kecemasan mendalam, mengungkapkan perasaan dan keresahan Chandra dalam menghadapi ujian. 22. Bacalah kutipan berikut. Novel ini sebetulnya sudah membuka suatu soal bahwa kesusastraan bukan sekadar penghibur, tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengemban tugas menembus ruang-ruang publik. Pada gilirannya kesusastraan adalah jalan menuju pembebasan dari belenggu ketertindasan. Kutipan di atas termasuk teks tanggapan bagian. B. Deskripsi terhadap pengarang, C. Deskripsi terhadap karya, D. Penilaian terhadap pengarang. Jawaban yang benar adalah D. Kutipan di atas termasuk teks tanggapan bagian penilaian terhadap pengarang, karena mengemukakan bahwa sebuah novel bukan sekadar penghibur, tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengemban tugas menembus ruang-ruang publik. 23. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan cermat. 1. Baju karya perancang ternama itu memang sangat menawan karena ditunjang oleh bahan yang digunakan, tetapi kreativitas desainnya tergolong biasa-biasa saja. 2. Produk terbaru smartphone Aswe sangat diminati konsumen yang suka dengan barang murahan. 3. Sebagian besar lirik lagu yang dibawakan Iwan Fals sangat inspiratif karena mengantarkan isu-isu, kemanusiaan dan nilai-nilai kebaikan. 4. Teknik penggarapan film yang diangkat dari
Perjalanan hidup tokoh nasional ini patut diacungi jempol, tetapi dari sisi isi cerita tidak berisi sama sekali. Pujian yang santun terdapat dalam kalimat yang ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah C. Kalimat pujian terdapat pada kalimat nomor 3, dengan kalimat, sebagian besar lirik lagu yang dibawakan Luan Fals sangat inspiratif, karena mengantarkan isu-isu kemanusiaan dan nilai-nilai kebaikan. Kalimat tersebut merupakan kalimat pujian karena membuat orang merasa termotivasi dengan lagu yang dibawakan Iwan Fals. 24. Bacalah kalimat berikut dengan cermat. Album yang dikemas dengan dominan warna hitam ini menyuguhkan dua instrumen. Pertama adalah Sunset didominasi oleh gitar. Nuansa ini sekilas terdengar ala Kings of Convenience ini. Sementara itu, pada lagu ke-9 kita dibawa mendengarkan dentingan piano yang menenangkan setelah diajak menggoyangkan tubuh pada lagu sebelumnya, Cadillac Model. Kata-kata yang memerlukan penjelasan tambahan, kata yang dianggap sukar, dalam teks tersebut adalah A. Album, B. Nuansa, C. Sunset, D. Kings of Convenience. Jawaban yang benar adalah D. Kata yang memerlukan penjelasan lebih dalam adalah Kings of Convenience. Kata tersebut pada dasarnya merujuk pada sebuah grup band. Namun demikian, tidak setiap orang memahami maksud kata tersebut sehingga sebaiknya kata tersebut diberi keterangan tambahan. 25. Perhatikan kalimat berikut. Jika Anda adalah pecinta musik sekaligus penikmat fotografi, di album ini kita bisa menikmati keduanya sekaligus karena Atlesta mengemas lirik-lirik dalam album Sensation itu ke dalam 14 lembar foto menarik. Sayangnya lirik-lirik tersebut tidak semuanya tercetak dengan baik. Dengan huruf handwriting yang cukup sulit untuk dibaca, komentar yang sesuai dengan cuplikan teks tanggapan tersebut adalah A. Penggunaan istilah asing yang terlalu banyak mengganggu pemahaman. B. Banyak ditemukan penulisan huruf kapital dan tanda baca yang tidak tepat. C. Menggunakan kalimat yang tidak efektif sehingga sulit dipahami. D. Pernyataan banyak menggunakan ungkapan yang sulit diketahui maknanya. Jawaban yang benar adalah C. Simpulan yang sesuai dengan cuplikan tersebut adalah cuplikan tersebut banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif. Terlalu banyak konjugasi dan kata sekaligus dalam paragraf tersebut.